Kemana lagi kita bertanya kalau bukan ke negara kita, petugas pejabatnya gitu loh. Kan ini memang mereka yang ngawasi itu. Ibu yang memaparkan. Saya bertanya berdasarkan paparan ini. Bukan paparan negara lain, bukan paparan kementerian lain. Nah, kalau ibu nggak bisa jawab ini, andai kata ini jadi obat demam, nggak sembuh demam kawan-kawan tuh gara-gara nggak ada jawaban ini. Sangat penting. Jadi saya juga khawatir, jangan-jangan banyak vaksin yang sudah lebih dari 6 jam, lebih dari 2 jam, masih tetap disuntikkan. Datanya bisa Namanya kita di sini ini nggak ngerti, rakyat ini nggak paham sedetail itu. Kita lah yang mengawasi. Nah ini tugas DPR, makanya ada Pak, rapat. nanti kami siapkan datanya, dan saya kira Kementerian Kesehatan juga harusnya ada data tersebut. Jadi mohon maaf Ketua. Karena itu kan terkait dengan prasarana pelayanan, Pak. Jadi semuanya jangan disalahkan pada Badan POM. Kami di dalam pemerintahan tentunya ada struktur-struktur dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan semua disalahkan ke Badan POM. Ketua, izin interupsi dulu Ketua. Iya, Pak Saleh, silakan. Ibu Penny sudah menyebut pertanyaan saya, tapi jawabannya belum. Mana, Pak? Apa jawabannya tadi? Yang mana? Yang soal masa simpan tadi, kalau udah keluar 6 jam, 2 jam. Dia akan mengurangi potensinya, Pak. Sehingga ya tentu akan mengurangi potensinya, tentunya juga tidak akan memberikan efek terhadap perlindungan terhadap siapapun yang menggunakannya. Tapi tentunya sampai sejauh mana potensi itu hilang, tentunya harus perlu ada satu kajian tersendiri lagi. Ya potensi apa? Mestinya kajian itu kan sudah Ibu lakukan. Jadi mohon maaf ya, yang Ibu jelaskan tadi dengan pertanyaan sebelumnya dari teman-teman itu juga belum menjawab juga sebetulnya. Ada tadi yang hampir sama dengan ini pertanyaannya. Kalau Ibu katakan ada kajian khusus lagi, ya Badan POM ngapain? Bukannya sudah mengkaji itu dulu? Sekarang kami minta pertanyaan jawaban itu. Kita kan bertanya dari rakyat nih. Rakyat mau tahu jawabannya. Ibu mau melakukan kajian lagi. Terutama yang soal kipi-kipi tadi juga belum jelas loh. Tadi Ibu menjelaskan tadi. Ini nanti kalau ada ketemuan orang yang kipinya begini-begini, lalu kita ambil lagi apa tadi vaksinnya bawa ke lab. Bukannya terbalik. Sebelum dipakai mestinya bawa ke lab, pastikan nggak ada masalah baru dibagi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ini saya baru akan menjelaskan bahwa peran dari Badan POM dalam melakukan pengawasan di jalur distribusi. Jadi Badan POM juga secara sampling berdasarkan statistik dan resiko juga melakukan pengambilan sampling dan pengujian untuk tadi melihat dari mutu vaksin sampai dengan di titik akan diberikan pada masyarakat, apakah itu di fasilitas pelayanan kefarmasian, di dinas-dinas penyimpanan, maupun juga sampai ke titik di puskesmas. Itu dilakukan oleh UPT Badan POM, balai POM dilakukan, dan sampai dengan saat ini saya kira belum ada. Nanti direktur pengawasan itu ya. Kalau ingin data lebih detail lagi, tapi sampai sejauh ini belum ditemukan data vaksin yang memang tidak memenuhi aspek mutu. Tadi itu Ketua, Ya, makanya Pak saya Saleh, kan minta silakan. tuh. Itu pertanyaan kita tuh satu-satu itu dijawab. Misalnya tadi yang soal KIPI, berapa orang yang meninggal? Ibu nggak jawab nih. Oh, ya. Orang masyarakat banyak yang bilang kalau anaknya ada satu orang tuh yang nuntut loh. Ya kan, yang mengaku setelah di otopsi, malah dia mengatakan hasil otopsinya aja nggak bisa ada keputusan apa-apa. Menuntut dia. Bahkan mereka keluarganya menganggap ini karena vaksin. Ibu jelasin yang begitu. Kenapa misalnya tidak ditentukan seperti itu? Hasil otopsi bagaimana jawabnya? Masa negara diam? Rakyatnya bertanya diam, negara mana boleh? Negara harus kasih perlindungan ke rakyat ini. Minimal perlindungannya dalam bentuk jawaban. Ini kan Ibu Penny dari tadi menjelaskannya kayak slow-slow apa begitu tuh. Ini bukan slow-slow, ini penting soal vaksin ini. Ya enggak? Jadi termasuk juga yang pertanyaan saya tadi, yang soal apa tadi yang kedua yang barusan dijawab itu kan jumlah dan seterusnya itu kan belum ada keterangan. Boleh saya jawab sekarang, Pak? Ya silakan, nggak apa-apa. Cuman Ibu jangan langsung loncat sana loncat sini. Ya enggak? Kita butuh jawaban ini. Nanti kalau enggak saya ulangi lagi pertanyaan saya Ketua. Terima kasih. Instruksi Ya, sekaligus pimpinan. Ya, Bu Dewi silakan. Mungkin yang dimaksud ya Bu Penny, tadi kan saya juga menanyakan. Selama ini banyak kejadian ikutan yang KIPI tadi yang under reported sebetulnya. Tapi mungkin bagaimanapun juga fungsi peran Badan POM bersama Komnas PPKIP ini kan melakukan yang namanya
pengawas tadi Ibu jelaskan pengawasan mutu dan keamanan post market. Nah, mungkin yang dimaksudkan juga oleh Pak Saleh dan teman-teman, belum jelas di kita kalau Badan POM ini menerbitkan EUA, kemudian melakukan penelitian ini dan itu sebelum vaksin digunakan. Nah, yang kami inginkan itu adalah atas kejadian-kejadian ini dapatkah Bu Penny menjelaskan seperti apa dan apa kemudian tindakan-tindakan yang direkomendkan oleh Badan POM misalnya dalam rangka pengawasan mutu dan keamanannya. Ya, walaupun yang nanti melakukan bukan lagi Badan POM, tapi Kemenkes. Jadi ada tanggung jawab yang kita ingin lihat. Negara di sini diwakili oleh Badan POM, bukan keamanan cuma sekedar buat nyuntik, tapi setelah disuntik ada kejadian gini, apa yang harus dilakukan negara? Nah, memang bukan Bu Penny yang mesti tanggung jawab yang membuat vaksin, bukan. Tapi jangan diem aja gitu loh. Ada kejadian-kejadian ini apa? Nah, tentu yang menangani nanti adalah Kemenkes. Makasih Bu Dewi. Silakan Bu Boleh Penny. saya jawab ya. Pertama, aspek KIPI yang dikaitkan dengan kematian dan kausalitasnya dengan vaksin, saya kira bukan tugasnya Badan POM, bukan otoritas Badan POM untuk melaporkan dalam hal ini. Karena ada Komnas KIPI, ada Kementerian Kesehatan. Namun kalau dikaitkan dengan mutu, ya keamanan mutu dari vaksin, khasiat dari vaksin itu dari produknya itu Badan POM yang akan nanti kemudian melakukan pengujian dan sampling tersebut. Sudah kelihatannya tadi ya kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Saleh juga saya kira saya sudah menjawab bahwa dikaitkan dengan hubungan antara vaksin dan kematian itu kan memang dari apa yang sudah ada selama ini disimpulkannya oleh Komnas KIPI adalah tidak ada kasualitasnya. Jadi ya saya kira itu yang bisa kita terima saat ini dan bahwa Ketua. program vaksinasi masih Ya, Pak Saleh silakan. Jadi kalau yang sulit-sulit itu bukan tugasnya Badan POM, itu lembaga lain. Tapi yang ngasih izin apa semua segala macam itu Badan POM. Mohon maaf dari dulu ini saya ini sedang bertanya-tanya ini ya dulu nih, gimana sih mereka mengeluarkan emergency use authorization itu, gimana menentukan efikasi dan seterusnya. Kenapa? Karena efikasi itu kan ada kaitannya dengan orang yang kena KIPI tadi, mutu, ya toh, khasiat. Kan Badan POM yang ngurusin itu. Tiba-tiba kalau ada orang kena KIPI memang benar ada Komnas KIPI, ada, tapi kan Badan POM ikut supervisi, jadi ikut bagian daripada pengawasan itu. Saya tidak tahu ya, nanti mungkin kita tanya yang lembaga lainnya gitu. Tapi yang jelas mestinya Ibu kasih tahu sama kita ini, selama ini ada nggak orang yang menuntut misalnya kepada negara itu saya nggak memandang itu apakah Kementerian Kesehatan atau Badan POM atau yang mana, tapi negara itu ya itu adalah organ yang di dalamnya banyak lembaganya, termasuk Badan POM. Yang soal KIPI ini itu satu ya. Kemudian yang kedua, kan Ibu kan belum jawab tadi, berapa misalnya vaksin yang tidak bisa dipakai karena terlanjur keluar simpanannya dari maksimal 6 jam, maksimal 2 jam tadi. Ada nggak vaksin yang tidak bisa dipakai gara-gara salah simpan begini? Gara-gara tidak sesuai dengan prosedur yang Ibu catat ini? Berapa banyak? Karena dulu itu ada berita yang dikeluarkan oleh salah satu staf khusus menteri, tapi bukan Menteri Kesehatan, yang mengatakan ada sekian puluh juta vaksin yang nggak bisa dipakai karena kadaluarsa dan karena tidak ini tadi. Katanya karena sudah dibuka nggak dipakai bisa rusak. Ada itu beritanya kemarin, itu sampai heboh juga, tapi akhirnya kan diklarifikasi. Nah kita sekarang tanya ke Ibu, ini yang dari isi berapa persen, berapa vaksinnya nggak bisa dipakai, ada nggak vaksin yang terbuang? Ini tolong dijelasin dulu, yang itu dulu Bu, Pak Ketua, terima kasih. Ya, Bu Penny bisa dibantu. Ya, terima kasih Pak Daulay. Saat ini saya tidak punya datanya. Saya akan tanya direktur apa yang punya data. Apabila kami tidak mempunyai data saat ini, akan kami carikan. Harus mungkin ada data-data yang harusnya dilaporkan kepada Badan POM ya, dan di setiap balai-balai tentunya nanti akan melaporkan ke Badan POM Pusat. Kami akan menyiapkan data tersebut nanti untuk mengcompile dari data-data yang ada.
Jadi maksudnya datanya nanti akan disusulkan di jawaban tertulis ya, Bu Iya. ya? Ditanya ke negara lain aja datanya kalau nggak ada di negara kita. Kemana lagi kita bertanya kalau bukan ke negara kita, petugas pejabatnya gitu loh. Kan ini memang mereka yang ngawasi itu. Ibu yang memaparkan. Saya bertanya berdasarkan paparan ini. Bukan paparan negara lain, bukan paparan kementerian lain. Nah, kalau ibu nggak bisa jawab ini. Andai kata ini jadi obat demam, nggak sembuh demam kawan-kawan tuh gara-gara nggak ada jawaban ini. Ya kan ini berapa? Ini kan penting ini, sangat penting. Jadi saya juga khawatir, jangan-jangan banyak vaksin yang sudah lebih dari 6 jam, lebih dari 2 jam masih tetap disuntikkan. Datanya bisa Ya, namanya kita didapatkan. di sini ini nggak ngerti, rakyat ini nggak paham sedetail itu. Kita lah yang mengawasi. Nah ini tugas DPR, makanya Ya, ada Pak, rapat. nanti kami siapkan datanya dan saya kira Kementerian Kesehatan juga harusnya ada data tersebut. Jadi mohon maaf Kan karena Ketua. itu kan terkait dengan prasarana pelayanan, Pak. Jadi semuanya jangan disalahkan pada Badan POM. Kami di dalam pemerintahan tentunya ada struktur-struktur dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi jangan semua disalahkan ke Badan POM. Ketua, Iya Pak Saleh, silakan. saya ini bertanya bukan menyalahkan. Kalau ibu nggak punya jawaban, yang menyalahkan itu kalau misalnya ibu nggak punya jawaban, ibu itu salah. Saya tidak menyalahkan. Andai kata ibu kasih jawabannya pun saya belum tentu, katakanlah belum tentu saya cek. Yang penting ibu punya jawabannya, apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi saya butuh jawaban itu. Kewajiban saya adalah untuk memastikan bahwa semua vaksin yang disuntikkan ke rakyat ini itu betul-betul vaksin yang berkhasiat, bermutu, efikasinya jelas. Kan itu tugas kita. Nah sekarang ibu katakan nggak punya datanya, ya udah bilang aja Bu, saya belum punya datanya Pak, saya minta waktu, udah selesai. Udah, Udah, jadi Pak, kita tapi pastikan Jangan ya. nanti kami dipaksa mencari ke negara lain, apalagi ke negara tetangga itu, ke mana itu, negara-negara sebelah sini, kan repot kita. Jadi kita pastikan ya Ibu Penny untuk datanya dilengkapi di jawaban tertulis Ibu ya. Pak. Oke. Baik, Pak. Makasih. Udah cukup Pak Saleh? Bu Penny ada yang masih ingin direspons? Saya kira saya secara general tadi saya sudah sampaikan. Jadi ketua, pertanyaan saya yang lain tadi, saya sebut Moderna 4%, Sinopharm 4%, CoronaVac itu 11%, Pfizer 1%, AstraZeneca 9%, Sinovac 71%. Kan besar nih Sinovac nih. Mana saya tanya tadi, bagaimana cara kita membuat keseimbangan ini? Karena antara satu vaksin dengan vaksin yang lain itu beda efikasinya, beda mutu khasiatnya. Banyak masyarakat yang pingin Moderna, banyak masyarakat yang pingin Pfizer. Bahkan ada orang yang mau keluar negeri karena kejar Moderna atau Pfizer gitu loh. Ini kan perlu penjelasan. Apa yang menyebabkan kita harus pesan 71% Sinovac itu? Ya kan? Kalaupun misalnya nggak jawabannya di sini, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Badan POM untuk membantu vaksin merah putih? Kan belum dijawab. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara tadi yang membuat atau digoyang kepala tadi. Ya kan, yang sudah direkam sama video tadi itu kalau ibu lagi goyang kepala. Ada videonya. Iya loh. Jadi saya kira itu dijawab dulu lah. Pak Saleh, mungkin boleh disampaikan saja. Tadi pertanyaan apa saja kan sudah disampaikan nih. Udah ya, cukup ya. Berarti Ibu mohon dijawab. Termasuk tadi terkait dengan vaksin Nusantara yang katanya akan diekspor berapa juta itu ke Turki itu. Nah, Mungkin perlu saya jelaskan ini yang slide 10 mungkin yang Pak Saleh sampaikan Iya, iya. terkait dengan persentase-persentase. Pada intinya ini kan sebetulnya bukan keputusan Badan POM. Badan POM mendukung untuk memproses tentunya berbagai izin-izin pemasukan, izin-izin penggunaan melalui administrative session yang memang sesuai dengan keputusan dari pemerintah dalam hal ini pada saat akan pengadaan dari vaksin. Jadi itu ada mengikuti ini satu perpres ya yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah merencanakannya juga sesuai dengan strategi yang sudah menjadi referensinya ya dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, kedaruratan. Jadi ini hanya laporan saja sebetulnya. Sebenarnya juga slide ini tidak perlu harus disampaikan oleh kami, hanya menyampaikan saja izin-izin dan juga vaksin-vaksin yang sudah masuk sekian banyak sesuai dengan keputusan pemerintah dan kami mendukung dengan berbagai perizinan yang diberikan. Saya kira demikian jawabannya.
Ketua, izin. Ya, Pak Saleh, silakan. Saya lihat ya, saya heran juga dengan jawaban Bu Penny ini. Jadi dengan jawabannya tadi itu sebutnya misalnya, ini adalah keputusan pemerintah. Saya akan ini Badan POM, bukan pemerintah. Pastilah misalnya untuk mendatangkan ini Moderna apa segala macam, ini pasti koordinasinya dengan pemerintah yang disebut dengan Kementerian Kesehatan kah, dengan Bio Farma atau dengan apa itu Menteri BUMN kan. Pasti. Ini kalau Ibu bilang ini keputusan pemerintah lalu kami ikuti. Ya Ibu jelaskan pada kita keputusan pemerintah seperti apa yang terjadi di situ sehingga ini jadi tawarannya seperti ini. Oh kalau Ibu bilang oh saya nggak ikut-ikutan di situ ya agak repot juga. Saya tahu nanti mungkin Pak Honesti bisa nambah jawaban ini. Tapi yang jelas ini kelihatannya apa-apa gitu Ibu Penny lempar ke sana, lempar kemari. Ya enggak? Tapi kalau melarang orang untuk membuat obat obat COVID di mana itu Uner apa di mana kemarin itu? Mana tuh Bang Yaya? Uner ya? Yang nggak jadi itu vaksin obat itu. Nah, itu Badan POM di depan. Tapi kalau urusan ini begini bertanggung jawab, orang lain yang harus bertanggung jawab kan repot itu. Ya itu dulu lah Ketua. Kalau memang nggak bisa dijawab mau diapain lagi? Saya rasa Bu Penny kalau ada yang masih ingin direspons atau sudah semua? Ya, terima kasih Pak. Sudah ya. Ya. Sementara cukup kita beri